Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Handayani dengan NIM H0321025 dari kelas pendidikan biologi E. Pada video kali ini kita akan membahas tugas dari perkembangan peserta didik, yaitu mengenai gaya pembelajaran. Gaya belajar adalah kombinasi dari bagaimana seseorang menyerap pengetahuan dan bagaimana informasi atau pengetahuan yang diperoleh diatur dan diproses. Memahami gaya belajar adalah cara yang konsisten bagi siswa untuk memahami, mengingat, berpikir, dan memecahkan masalah dengan rangsangan dan informasi. Nah, ada 3 gaya belajar, yaitu gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas ketiga-tiganya. Nah, pertama-tama kita akan membahas apa sih itu gaya belajar visual. Gaya belajar visual adalah gaya belajar dengan cara melihat sehingga mata sangat memegang peranan penting. Gaya belajar secara visual dilakukan seseorang untuk memperoleh informasi seperti melihat gambar, diagram, peta, poster, grafik, dan sebagainya. Bisa juga dengan melihat data teks seperti tulisan dan huruf. Nah, adapun ciri-ciri dari gaya belajar visual. Pertama, mudah mengingat dengan cara melihat. Kedua, lebih suka membaca daripada dibacakan. Ketiga, rapi dan teratur. Keempat, biasanya tidak terganggu oleh keributan. Kelima, mempunyai masalah untuk mengingat informasi verbal. Keenam, sering menjawab pertanyaan dengan jawaban singkat ya atau tidak. Adapun kelebihan dari gaya belajar visual, yaitu pertama, umumnya berpenampilan rapi dan baik. Kedua, mempunyai sifat yang teliti dan detail ketika mengerjakan sesuatu. Ketiga, biasanya tidak terganggu jika harus belajar di tengah keributan dan tetap berkonsentrasi dalam belajarnya. Keempat, tulisan tangan relatif rapi dan teratur. Selain memiliki kelebihan, gaya belajar visual juga memiliki kekurangan, yaitu gaya belajar visual memiliki kekurangan antara lain membutuhkan lebih banyak waktu untuk mencerna atau memahami informasi yang diberikan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai gaya belajar auditori. Gaya belajar auditorial atau gaya belajar auditori adalah gaya belajar yang mengandalkan pada pendengaran untuk bisa memahami, mengingat. Karakteristik model belajar seperti ini benar-benar menempatkan pendengaran sebagai alat utama menyerap informasi dan pengetahuan. Gaya belajar auditori memiliki ciri-ciri loh. Salah satunya yaitu pertama, suka mengingat dari apa yang ia dengar. Kedua, mudah terdistraksi oleh keramaian. Ketiga, senang membaca dengan keras dan mendengarkan. Keempat, lebih mudah belajar dengan mendengarkan dan mengingat apa yang didiskusikan. Kelima, suka berbicara, berdiskusi, dan menjelaskan sesuatu. Keenam, mampu mengingat dengan baik penjelasan guru di depan kelas dan atau materi yang didiskusikan dalam kelas. Gaya belajar auditori juga memiliki kelebihan. Yang pertama yaitu jika melakukan presentasi suatu hasil kerja dapat melakukannya dengan sangat baik. Kedua, dapat dengan mudah menirukan perkataan orang lain dalam waktu yang singkat. Ketiga, memiliki tata bahasa yang baik. Keempat, mudah menghafalkan nama orang lain. Kelima, senang berbicara. Keenam, jika melakukan pembicaraan di depan banyak orang, dapat melakukannya dengan sangat mudah. Ketujuh, jika berbicara, iramanya memiliki pola. Dilihat-lihat dari gaya pembelajaran auditori ini memiliki kelebihan sangat baik. Salah satunya ya dapat disukai banyak orang. Nah, ternyata selain kelebihan dari gaya belajar auditori, ternyata
Gaya belajar auditori memiliki kekurangan loh, yaitu pertama, kurang baik dalam membaca, umumnya membaca dengan sangat pelan. Kedua, mengingat suatu jika membacanya tanpa menggunakan suara. Ketiga, susah untuk membuat karangan. Keempat, susah diam dalam waktunya cukup lama. Kelima, mudah terganggu dengan keributan. Nah, setelah mengetahui gaya belajar auditori, kita akan melanjutkan dengan gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik merupakan aktivitas belajar dengan cara bergerak, bekerja, dan menyentuh. Pembelajaran tipe ini mempunyai keunikan dalam belajar, selalu bergerak, aktivitas panca indera, dan menyentuh. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ciri-ciri gaya belajar kinestetik. Yang pertama yaitu senang belajar dengan metode praktek. Kedua, menyukai aktivitas yang melibatkan pergerakan tubuh seperti permainan dan gerak fisik atau aktivitas fisik. Ketiga yaitu menghafal dengan berjalan atau melihat. Keempat, sulit untuk terdiam diri atau duduk manis, selalu ingin bergerak kemanapun. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kelebihan dari gaya belajar kinestetik. Pertama yaitu cenderung berpenampilan rapi. Kedua, lebih pintar dalam bidang olahraga. Ketiga, suka dengan pekerjaan yang dilakukan dalam laboratorium. Nah, cocok jadi anak biologi nih. Keempat, kerjasama antara mata dan tangan sangat bagus. Selain memiliki kelebihan, gaya belajar kinestetik juga memiliki kekurangan. Nah, selanjutnya yaitu kekurangan dari gaya belajar kinestetik. Yang pertama yaitu mudah gelisah dan frustasi dalam mendengarkan suatu sambil duduk dalam waktu yang lama sehingga membutuhkan sedikit istirahat. Kedua, kurang baik dalam melakukan pekerjaan kata atau pengejaan kata. Ketiga, membaca menggunakan jari telunjuk. Keempat, kurang menguasai dalam bidang geografis. Nah, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan mengenai gaya belajar. Nah, pada kesimpulannya gaya belajar itu ada 3 yang saya bahas, yaitu gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik yang memiliki ciri-ciri dan keunikan masing-masing serta kekurangan dan kelebihannya. Dan kita sebagai seorang guru harus mengetahui bahwa siswa akan memiliki masing-masing gaya belajarnya yang mungkin tidak akan membawa sinkronasi dalam setiap kelas karena memiliki gaya belajar yang berbeda. Tapi disitulah guru berperan penting dalam bagaimana inovasi pembelajarannya. Nah, sekian dari saya, semoga video ini dapat membantu orang yang membutuhkan dan juga memenuhi kriteria dalam penugasan pada mata kuliah perkembangan peserta didik. Dan juga sekian dan terima kasih.